Nah, ini kan nanti masuk ke dalam tradisi masyarakat Muslim. Kita masuk di masyarakat Arab. Di sana hidupnya gersang sekali. Tidak ada sumur, maksudnya tidak ada sungai, tidak ada danau, tidak ada rawa-rawa, semuanya kering kerontang. Sehingga untuk menanam juga sangat sulit. Nah, pergi kemana-mana juga sulit. Arab yang luas wilayahnya sekitar 2 juta kilometer kalau dihitung dengan kalkulasi modern, itu di zaman dulu tuh hanya punya 3 kota. 2 juta kilometer 3 kota doang gitu. Taif, Madinah, Yasrib, dan kemudian Makkah. Itu hanya di segitu saja. Nah, kalau kita bayangkan, perempuan itu sepenuhnya gak bisa tinggal di situ tanpa laki-laki. Karena apa? Oke. Karena di sana emang kesempatan hidup satu-satunya adalah dengan menjelajah, berdagang, perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain, pertanian hampir mustahil, apa-apa juga hampir mustahil, sehingga harus melakukan perjalanan. Nah, di perjalanan ketemu sama singa, ketemu sama macan, ketemu sama begal, ketemu sama pemerkosa dan sebagainya, hanya laki-laki yang mungkin bertahan dalam situasi yang seperti itu. Perempuan diperkosa ya udah selesai gitu. Tidak bisa. Nah, tapi di sisi lain si laki-laki emang kerjaannya berperang karena sumber dayanya sedikit dan mereka harus rebutan, mereka tiap bulan, tiap minggu harus berperang. Jadi si laki-laki itu dibutuhkan dalam peperangan, tapi perempuan dibutuhkan dalam hal populasi. Oke. Nah, jadi si perempuan harus terus-terusan bereproduksi untuk bisa mempertahankan populasi. Karena perangnya terus-terusan, bayangin aja, sumber mata air cuma satu, air Zam-Zam. Dan itu hanya cukup untuk misalkan 30.000 orang. Nah, kalau bertambah jadi 60.000 orang, mereka harus berperang satu sama lain. Nah, perang itu menjadi lumrah. Siapa yang melakukan perang? Laki-lakinya, bunuh-bunuhan, bacok-bacokan. Populasi laki-laki menyusut, tetapi masyarakat harus mempertahankan populasi itu. Maka populasi laki-laki yang menyusut yang sedikit itu harus diimbangi dengan jumlah istri yang banyak untuk bisa mempertahankan reproduksi yang juga banyak. Kalau perempuan jumlahnya hanya sedikit, setengahnya dari laki-laki, maka populasi yang bisa dilahirkan ya segitu kan. Tapi kalau misalkan perempuannya yang banyak dan laki-lakinya sedikit, itu populasi bisa. Nah, jadi poligami itu bukan hanya kebutuhan dari laki-laki, tapi juga kebutuhan perempuan, bahkan kebutuhan masyarakat. Tanpa poligami di Arab, populasi manusia punah. Yakin itu punah. Pada saat zaman itu. Pada saat zaman itu. Jadi makanya di zaman Nabi misalkan, yang menawarkan Nabi poligami itu perempuan. Dan lumrah pada waktu itu. Dan perempuan-perempuan tidak pernah peduli mendekati seorang laki-laki apakah dia sudah beristri atau tidak. Gak pernah peduli, itu bukan bagian dari kriteria gitu. Kan kriteria aku sebenarnya yang sekarang itu yang setia, yang apa kayak gitu kan. Iya. Nah, di zaman dulu itu gak masuk hitungan, dia sudah punya istri berapa tuh gak punya hitungan. Yang paling penting adalah bahwa dia punya kabilah yang besar sehingga perempuan itu bisa mempertahankan dirinya di sana. Dia punya kekayaan yang besar agar si istri itu bisa terjamin kehidupannya. Dan bahwa dia bersatu dalam satu rumah dengan istri yang lain dan sebagainya, itu menjadi sebuah fakta yang lumrah gitu. Nah, jadi sekali lagi poligami itu gak selamanya buruk, gak selamanya baik. Ada banyak variabel yang harus kita pertimbangkan. Islam lahir dari tanah Arab di mana latar kebudayaannya adalah latar tempatnya dan latar kondisinya memaksa setiap orang untuk berpoligami. Oke. Dalam hal ini Islam justru membatasi, jangan banyak-banyak, itu justru malah akan merusak gitu kan, merusak kebahagiaan dan lain-lain. Iya, berarti kan dari yang sebelum zaman adanya Islam kan raja-raja istrinya 10, 20, terus datangnya Islam kan membatasi jadi 4 gitu. Bukan membanyak tapi mengurangi kan. Nah, tapi di situasi yang sekarang kan banyak orang yang beranggapan, oh saya sunnah, saya berpoligami karena pengen sunnah. Tapi di sisi lain Nabi sendiri itu monogami sampai Sayyidah Khadijah meninggal gitu, baru menikah lagi dan berpoligami. Sebenarnya gini teh, kebanyakan kita melaksanakan hukum Islam itu bukan berdasarkan itu hukum Islam.
tapi berdasarkan selera. Sama seperti Oh. Teteh yang barusan yang mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang dikaitkan dengan sisi historis dalam keberagamaan, itu kan sebenarnya adalah ungkapan rasa takut kalau seandainya saya dipoligami, atau penyesalan atau kekecewaan ketika melihat ada teman atau orang lain yang juga dipoligami. Kemudian ada ustadz-ustadz yang mengatakan ya, sunnah itu juga sebenarnya adalah dorongan dari dirinya yang kemudian dilegitimasi dari dalil-dalil keagamaan. Makanya orang-orang yang beragama walaupun punya teks yang sama, mereka akan menafsirkan dengan cara yang berbeda karena biasanya mereka menafsirkan sesuai dengan kepentingan mereka sendiri. Ketika kita bertanya kepada orang miskin, kenapa kamu miskin? Oh, yang penting bersyukur karena ini adalah jalan untuk gampang masuk surga. Kita tanya kepada orang yang kaya, kenapa kamu kaya? Ya, dengan kaya kita bisa bersedekah lebih besar dan menyantuni fakir miskin. Jadi mereka mau kaya mau miskin, mereka bisa mengaitkannya dengan istilah-istilah dan kepentingan-kepentingan dengan konsep-konsep agama. Mereka bisa kaitkan itu. Jadi semau mereka. Bahkan teroris, kenapa kamu teroris? Ya, ini adalah jihad fisabilillah gitu kan. Nah, jadi landasan paling dasar sebenarnya adalah kepentingan diri yang kemudian nanti dibalut dengan dalil-dalil. Saya mau menjadi seorang, misalkan ya, kemarin ada seorang ustadz dari mana itu, di Jember, yang dia menggauli santriwatinya dengan cara yang itu. Ketika dia ditanya, oh ini nikah Daud. Jadi dia coba cari argumentasi, dia coba cari istilah-istilah, dia cari praktek-praktek keagamaan yang bisa disesuaikan dengan kepentingan pribadinya gitu. Nah, makanya kalau misal tadi Teteh bertanya, itu kan hanya terjadi di zaman Nabi dan Nabi itu adalah monogami, dan itu ya itu juga kan sebenarnya adalah ekspresi sebagai perempuan merasakan seandainya saya dipoligami itu rasanya kayak gimana. Ini benar-benar harga diri saya itu diinjak-injak dan seterusnya gitu. Tapi ya itu balik lagi, kemarin misalkan ada di Inggris itu ada pernikahan poligam, satu laki-laki dua perempuan, dan mereka hidup di dunia modern dan mereka baik-baik saja dan senang dan sampai hamil. Ternyata apa? Ternyata si perempuannya itu dua-duanya adalah biseksual. Jadi yang satu itu agak kelaki-lakian, yang perempuan satunya lagi benar-benar perempuan, dan kemudian keduanya menikah dengan si laki-laki. Jadi mereka sebenarnya bukan poligami tapi poliomeri. Mereka menikahi sesama mereka tiga. Jadi si perempuan biseksual menikahi laki-laki dan menikahi perempuan, ya bertiga nikahnya seperti itu. Nah, dalam konteks itu mereka nyaman, mereka fine gitu. Nah, makanya balik lagi, jangan dulu bicara soal dosa dan pahala. Ini kebanyakan dalam hal ini tuh masalah perasaan aja gitu. Atau ada lagi orang-orang Mormon gitu. Atau saya di Amerika Serikat tuh ada pasangan binaragawan dan binaragawati gitu, yang mereka itu mengajak orang untuk melakukan seks party, seks bebas dan open marriage, pernikahan terbuka, tapi pakai dalil-dalil Alkitab semuanya. Dan mereka bilang bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan untuk saling menikmati. Kenapa dibatasi dan seterusnya? Saya nggak tahu, saya lupa. Tapi itu tuh semua dari argumentasi mereka itu adalah menggunakan dalil-dalil kitab suci. Inilah yang saya maksud bahwa agama itu seringkali digunakan oleh orang untuk melegitimasi perilakunya. Bahkan perilaku yang menyimpang pun bisa dikaitkan dengan agama gitu. Nah, makanya Teteh, kalau suami poligami mau tidak? Enggak. Kayaknya untuk diri aku, kapasitasku kayaknya aku nggak bisa. Nah, dengan semua perasaan, dengan semua prasangka, dengan semua opini dan referensi yang Teteh miliki sekarang ini, ketika berbicara tentang poligami, maka Teteh akan bagaimanapun akan mencari dalil-dalil yang mematahkan bahwa poligami itu adalah baik. Karena memang dasarnya seperti, dan tidak jadi masalah. Itu silakan saja karena itu urusan perasaan. Makanya sekali lagi dalam hal ini latar dari historis, latar dari sejarah poligaminya sendiri adalah transaksi kepemilikan. Dan itu untuk masyarakat di zaman dulu sangat dibutuhkan, baik laki-laki maupun si perempuannya. Tetapi di zaman sekarang semuanya sudah berubah, maka beberapa hal terkait dengan poligami yang tidak relevan
bisa kita diskusikan, ya memang semua latar yang mendorong orang untuk melakukan poligami sekarang itu sudah tidak relevan, sudah tidak ada. Di zaman dulu yaitu kebutuhan perempuan terhadap laki-laki, daya tawar laki-laki yang menjadi lebih besar. Kemudian di zaman dulu perempuan tanpa laki-laki itu bisa diperkaos gitu di mana-mana, dan itu bukan hanya di tanah Arab, di Indonesia, di Nusantara kuno ceritanya juga kurang lebih sama. Cuman cara mengatasinya beda. Kalau gini nih, gimana cara untuk perempuan tidak diperkosa? Kalau di Timur Tengah itu kan pakai hijab. Oke. Nah, kalau di Indonesia nggak pakai hijab. Taekwondo. Enggak. Di Indonesia tuh ada 2 cara. Yang satu pingit. Pingit apa tuh? Pingit seperti yang dirasakan ibu kita Kartini. Jadi begitu dia mengalami menstruasi dia nggak boleh keluar rumah. Oh. Jadi dikurung di dalam rumah. Jadi hijab tuh sebenarnya adalah rumah berjalan, dan itu lebih mobile buat orang-orang di zaman dulu. Karena kalau misalkan tidak pakai hijab, maka yang terjadi di masyarakat Sunda dan Jawa misalkan, kalau si perempuan sudah menstruasi, sudah masuk masa balik dan siap untuk menikah, siap bereproduksi, itu nggak boleh keluar rumah, gitu. Atau itu buat para bangsawan. Untuk anak-anak kecil, untuk masyarakat kecil di Indonesia atau Nusantara tuh dibikin jelek. Si perempuan tuh dibikin jelek. Pernah gak kalau kita ke Jawa misal ada anak-anak kecil SD mau sekolah dikasih bedak tapi bedaknya tuh cemong, Mbak. Iya. Nah itu tradisi Jawa kuno. Oh gitu. Emang sengaja dibuat jelek. Orang zaman sekarang kenapa cemongnya jelek banget gitu. Mungkin kita nggak tahu ceritanya bagaimana, tapi latarnya dulu tuh emang dibuat jelek biar tidak diperkosa atau tidak diambil sama bangsawan untuk dijadikan selir, diculik apa segala rupa kayak gitu. Disengaja dibikin jelek. Atau cara masyarakat Nusantara kuno untuk melindungi para perempuan adalah dengan bikin cerita hantu. Nggak boleh keluar maghrib gitu ya? Bukan, cerita hantu tuh kayak kuntilanak. Oh iya, aku pernah dengar guru ngomong ini. Iya, kuntilanak. Jadi kuntilanak itu kan pakai daster. Daster tuh baju tidur. Jadi di masa lalu itu tuh menggairahkan perempuan, ya kayak pakai lingerie zaman sekarang lah gitu. Yeah. Itu menggairahkan sekali pakai daster di zaman dulu tuh. Nah, kalau dia jalan sendirian malam-malam itu pasti mengundang, sendirian cewek pakai daster putih baju tidur kayak gitu. Ternyata kuntilanak gitu. Nah, jadi ini sebenarnya untuk perlindungan. Jadi kalau satu waktu perempuan memang harus keluar malam sendirian, sudah ada bentuk perlindungan lah. Ada jangan itu kuntilanak. Jangan deketin. Gitu. Tinggal ketawa aja. Ya tinggal ketawa kayak gitu.